Papi julep, papi julep, papi julep, Halo Sobat Suara, apa kabar ini? Balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Tapi kali ini bersama saya Praba dan ada teman saya. Saya Ica, dan kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget, yaitu Adlani Rambe. Oh, rame banget ya. Rame banget ya, Ca ya? Rame banget nih hari ini. Kak Adlani Rambe ini tuh kira-kira kesini bawa apa, Ca? Bawa apa nih, Kak? Bawa apa Langsung nih? aja nih kita Langsung tanya. aja ya, langsung aja kali kita kulik-kulik nih ya tentang Bawa apa ya? Adlani Rambe nih. Kak Adlani Rambe, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Kak Ica. Dengar-dengar kan rilis single yang judulnya Ku Harus Milikimu nih. Nah, kalau boleh tahu nih, ceritain dong single ini tuh tentang apa sih sebenarnya? Jadi single Ku Harus Milikimu ini bercerita tentang seseorang yang apa ya, tidak mau kehilangan orang yang dia sayang. Ya, benang merahnya di situ sih sebenarnya. Premisnya tentang itu ya, Tidak mau kehilangan seseorang. Tidak mau kehilangan seseorang yang sayang ya. Terus apa namanya, proses pengerjaan single itu gimana sih, Kak? Proses singlenya kebetulan lagu Ku Harus Milikimu ini adalah salah satu lagu dari beberapa lagu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh sambungan dari single sebelumnya, Bang. Oh, dari single yang sebelumnya itu judulnya kalau nggak Cerita salah, yang sama. Cerita yang sama. Oke. Terus habis itu Ku Harus Milikimu. Nah, prosesnya itu sebenarnya udah kita garap sekaligus 5 lagu waktu itu. Oh, dalam satu kali ini ya, satu kali proses ya. Betul. Dan itu penggarapannya waktunya ada mungkin 1 tahun mungkin kali ya. Oh, dalam 1 tahun itu 5 lagu itu ya. Iya. Oh, oke. Cuman kita kan video klipnya tetap satu-satu gitu ya, Bang. Jadi ketika kayak Ku Harus Milikimu mau rilis, nanti kita garap video klipnya mendekati hari H gitu. Oh, Nah, video klip Ku Harus Milikimu dan Cerita yang Sama itu kita bikin dalam satu waktu itu. Jadi langsung 2 lagu dalam satu waktu. berarti memang secara story-nya lagu ini tuh adalah sambungan dari yang lagu sebelumnya tadi itu ya? Iya, benar. Oh, oke. Nah, dari proses rekaman tersebut tuh ada kendala nggak sih? Atau ada kayak baik teknis maupun non teknis ya? Mungkin kayak ada kayak, aduh kurang ini gitu. Ya, kalau kayak lagu Ku Harus Milikimu ini sebenarnya kendalanya di rekaman itu beberapa kali take vokal sebenarnya, Bang. Karena Adlan tuh kan biasa lagu-lagunya itu di atas gitu ya, maksudnya hype gitu. Aha. Nah, kebetulan di lagu ini Adlan harus nyanyi yang di bawah, santai gitu. Terus inspirasinya tuh gimana tuh Kak Adlan nih? Maksudnya kayak dari pembuatan lagu ini gitu. Oke, Ku Harus Milikimu ya. Gue harus milikimu. Inspirasinya itu sebenarnya dari kalau Adlan pribadi sih dari keluarga juga, dari keluarga, dari istri dan anak-anak gitu. Jadi waktu itu Adlan kebetulan nulis lagu ini pas Adlan baru bangun tidur gitu. Terus nggak tahu dapat inspirasi aja gitu. Terus Adlan tulis, jadi lagunya. Itu mungkin dari ini nggak sih, dari mimpi apa gitu mungkin? Bah, kalau itu kayaknya nomor togen. Nomor ya? Oke. Mimpi nomor ya? Enggak. Boleh bisikin nggak nomornya berapa? Oh, berarti kayak apa, mungkin baru bangun tidur, terus Iya. kayak Lagi ngopi first gitu thing, kan. lagi ngopi gitu kan ya, lagi nyantai pagi-pagi, terus nulis liriknya ini ya? Iya. Oh, Tiba-tiba dapat inspirasi atau tulis waktu itu. Cuman nggak langsung selesai. Waktu itu baru penggalan-penggalan gitu. Terus sampai studio baru kita susun. Oh, oke. Dan dari situ baru nanti lanjut ke soal musiknya. Benar, gitu benar. kayak. Berarti itu proses liriknya dalam waktunya cepat nggak sih pengerjaannya? Maksudnya dari yang cerita tadi kan baru bangun tidur nih, terus istilahnya udah dapat mungkin beberapa part gitu, terus dilanjutin lagi pas di studio, itu lama nggak sih? Dibilang lama lumayan juga, dibilang cepat juga enggak, karena kadang bikin lirik itu juga butuh mood kan, Bang. Bener. Kalau Adlan mood sebenarnya bisa cepat, kadang sama Mas Umam tuh kita bikin 1 malam bisa gitu. Oh iya. Kadang-kadang kalau lagi nggak mood nggak bisa gitu. Kalau lagi mood banget tuh SKS ya, sistem kebut semalam Iya, gitu langsung jadi ya, bisa jadi. langsung ya. Iya.
Nah, apa namanya? Terus dari lagu ini tuh harapan Kak Adlan apa sih sebetulnya? Ku harus milikimu. Adlan tuh berharap mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili teman-teman yang mungkin apa ya, terkadang kan apalagi kita laki-laki ya, Mhm. kadang-kadang mengungkapkan sayang itu agak segan gitu ya. Maksudnya Iya. kayak ke pasangan atau mungkin ke orang tua. Mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili teman yang tidak mau kehilangan orang yang disayang. Oh, oke. Ngomongin soal pasangan dan orang tua ya, Cak ya. Berarti sebetulnya laguku harus milikimu ini tuh general ya, maksudnya kayak bisa ke pasangan, bisa ke ya ini ke orang-orang tersayang gitu nggak sih, Kak? Ya kalau menurut Adlan sih tergantung penerjemah dari pendengar ya. Dia mau nganggap kemana pun bisa aja sih. Bebas Tapi aja kalau gitu ya. secara Kak Adlan sendiri nih makna maksudnya yang pengen Kak Adlan sampaikan tuh apa sih sebenarnya? Apa ya sebenarnya? Kalau dari Adlan keluarga sih sebenarnya Kak. Istri anak gitu. Istri anak. Oh, family man banget berarti ya. Family man banget Kak ini Adlan berarti. ini. Berarti ada nggak sih lagu yang terinspirasi nih di luar dari single ini ya? Lagu yang terinspirasi dari istri, entah itu istri atau anak Kak Adlan sendiri? Kalau dari kebetulan belum rilis, itu nanti sambungan dari lagu ini. Oh, ada lagi ada sambungannya lagi. nih. Berarti nanti setelah Kau Harus Milikimu ada lagi sambungannya nanti ya. Boleh di ini nggak sih, spill dikit nggak sih tentang apa? Dikit Pokoknya aja. itu nanti tentang aku bertemu dengan istri, terus endingnya itu kita udah punya anak gitu. Oh, tahu-tahu time flies cepet banget gitu ya. Tahu-tahu lo kok udah punya anak gitu. Udah By the way, punya anak anaknya gitu udah berapa tahun sih, Kak? Yang pertama itu udah 2 tahun 2 bulan kali ya. 2 tahun 2 bulan. Yang kedua itu baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Alhamdulillah. Cowok cewek ya? Cowok-cowok semua. Cowok-cowok semua ya? Ih, berarti ini banget nih. Kayak Berarti- bakal ngikut bapaknya nih mungkin ya. Janganlah. Berarti laguku harus milikimu nih dipersembahkan buat istrinya juga dong gitu? Atau gimana Kak Adlan? Iya sebenarnya apa ya kalau dibilang buat istri ya juga lebih tepatnya ke keluarga sih sebenarnya. Ke keluarga ya. Ke keluarga tuh maksudnya lebih general kayak ke orang tua juga Tua, gitu anak. ya. Tapi denger-denger sih, makanya kita mau confirm ya, konfirmasi ya. Lagu Kau Harus Milikimu tuh juga ada campur tangan istri ya? Maksudnya dari liriknya gitu? Atau enggak? Maksudnya memang Kak Adlan pure ini nyiptain untuk keluarga dari diri sendiri gitu? Iya kalau lagu yang ku harus milikimu kebetulan itu ada semua. Nah, yang ada istri itu sebelum cerita yang sama itu ada Saat Ku Mulai Nyaman. Nah itu yang liriknya dia. Oh gitu. Berarti istri Kak Adlan ini berarti ini juga ya, apa namanya? Selain menginspirasi juga malah membantu ininya ya, membantu Iya. sempat membantu Proses lirik ya. pengertian Ya. Sebenarnya apa ya? Ya mungkin terkadang kayak gitu. Dulu tuh Adlan tuh kan butuh lirik yang simple gitu ya bang. Aha. Nah dia tuh bisa bikin gitu simple terus nyangkut di otak gitu. Itulah Saat Ku Mulai Nyaman, waktu itu dia bikin liriknya pure semua. Nah terus by the way, Kak Adlan udah ngomong-ngomong nih udah berapa lama sih terjun di dunia musik? Waduh dunia musik tuh sebenarnya Adlan sangat-sangat baru bang. Nah pertama itu tahun berapa ya Pak? Kalau dari mungkin reguleran sebelum pendopo itu ada dari reguleran beberapa tahun sebelum di pendopo waktu itu. Nah itu mungkin tahun 2018 apa 17 ya Adlan mulai start main musik. Nah sampai sekarang alhamdulillah. Berapa tahun tuh berarti? Tapi maksudnya pernah ini juga sih katanya dari SMA emang udah ini ya kayak udah mulai menekuni mendalami soal musik gitu loh. SMA tuh baru mengenal sebenarnya bang. Jadi waktu itu Adlan SMA kelas 3 Adlan baru mengenal alat musik gitar. Nah tekunnya itu sebenarnya pas kuliah. Karena waktu itu Adlan tuh sebenarnya awalnya itu mau cari-cari kegiatan doang kan. Di sela-sela abis kuliah gitu agak bosan. Adlan cari kegiatan. Masuknya ke salah satu komunitas musik waktu itu. Nah ternyata di situ serius. Dan Adlan tertarik gitu. Itu bang. Oke. Berarti terjun komunitas gitu ya, mungkin isi waktu luang yang positif ya tentunya sobat benar. suara ya. Daripada pelarian yang negatif, ngisi waktu luang mending ke musik. Ikut komunitas musik. Masih ikut nggak sekarang nih? Sudah tidak.
Udah nggak ya? Cuman mungkin masih ini ya, keep in kontak sama beberapa orangnya. Beberapa gitu, orang mungkin. masih kontak. Di Jogja berarti ya? Di Jogja bang, di itu komunitas UI Oh. Komunitas kampus berarti. kampus. Oh, oke. Berarti awalnya bisa manggung di Pendopo Lawas itu karena ikut komunitas itu? Sebenarnya enggak. Jadi setelah komunitas itu, Adlan tuh kan udah mulai apa ya, menghasilkan lah dari Oh, udah mulai ada udah mulai income-nya ada ya. income-nya. udah ada Nah, income. Adlan tuh waktu itu punya pemikiran karena waktu itu kan Adlan band tuh waktu di komunitas itu Adlan band dan setiap kita main itu bayaran minus kan karena band Karena dibagi-bagi ya. Ya. Nah, ini kayaknya lebih baik sendiri deh kan gitu. Oh. Terus abis itu Adlan sendiri, abis itu Adlan main di kafe-kafe, ketemulah sama teman di kafe itu yang akhirnya membawa Adlan ke Pendopo Lawas waktu itu. Oke. By the way ini kita dari tadi udah ngomongin soal lagunya nih ya. Ku harus milikimu. Kamu penasaran nggak sih? Pengen dengerin dikit aja gitu. Pasti pemirsa juga penasaran. Sobat suara. Sobat suara juga pasti penasaran. Boleh nggak sih Kak Adlan di nyanyiin dikit aja gitu refnya gitu? Rapnya kayak ini. Cinta ini telah melekat hingga dia tumbuh makin kuat. Maka jangan coba untuk menolak. Ini takkan mudah bagiku. Ku harus milikimu. Gila. Keren banget, keren. Keren banget ya, Cak, suaranya ini Amin. aduh. Keren banget, enak banget suaranya. Aku tuh pengen loh punya suara. Bisa nggak sih di spill caranya biar punya suara kayak gitu? Nggak Kak makan Adlan? gorengan sih kayaknya. Makan gorengan nggak Kak? Makan, berarti aku juga bisa kayak gitu dong. Aku kan hobinya makan gorengan ya. Dari Cak. Tapi suaranya nih kayak nggak asing gitu ya, maksudnya kayak apa namanya, mungkin Kak Adlan tuh punya apa terinfluence oleh musisi Indonesia gitu, siapa mungkin? Sangat banyak tentunya karena Adlan juga tumbuh di era-era begitu banyaknya penyanyi ya Bang. Aha. Contohnya kayak Om Ari Lasso, Bang Judika, dan Once itu, Krisa itu semua Adlan dengerin waktu itu dan menjadikan Adlan jadiin sebagai referensi. Kalau yang luar gitu atau kalau dangdut gitu ada nggak Kak? Dangdut Bang Haji ya. Oh Bang Haji ya, pasti ya. Menjanjikan. Oh, bisa juga loh Kak Adlan ini untuk lagu-lagu. Berarti bisa bawa dangdut deh. Dikit-dikit. Coba dong kalau gitu Ku Harus Milikimu tapi versi dangdut Tapi bisa. dangdut bisa. Cin, nggak bisa. Enggak usah. Enggak apa-apa. Harus ada kendang itu Mati. Iya, harus ada pancingannya Ada dulu kendangnya nih gitu sobat ya. suara ya. Aduh. Terus kalau boleh tahu nih, selama proses pembuatan lirik sampai lagu tersebut tuh didengerin sama penikmat musik, proses mana yang menurut Kakak paling menantang? Proses pembuatan lagu. Pembuatan liriknya sih, yang mana sih yang paling menantang? Apa ya? Paling sebenarnya semuanya menantang sebenarnya. Atau yang paling berkesan gitu mungkin dari lirik sampai lagunya? Nggak, lagu Ku Harus Iya, lagu harus seperti itu. Kalau Adlan sih lebih terkesan di bagian rapnya. Cinta ini telah jadi dia memberitahu ya nggak bisa ditawar, kamu nggak boleh pergi, kamu Udah dikunci lah ya pokoknya gitu ya. lah. Oke. Itulah. Itu kayak ini banget ya apa? Maknanya tuh kuat banget gitu loh, kayak pokoknya kamu tuh harus punya aku gitu. Buset. Sebenarnya Dalam laki-laki itu kan banget ada sedikit egonya seperti itu kan. Setuju. Cuman kadang kita nggak mau ngungkapin gitu kan. Iya benar-benar. Mungkin kita apa namanya susah untuk diungkapkan gitu ya. Gengsi. Gengsi bener banget. Laki-laki kan gengsinya Iya, besar ya? iya benar. Gengsinya besar sekali memang. Itu dia. Nah terus kalau Kak Adlan nih dari lagu Ku Harus Milikimu nih, itu kan tadi kan bisa dibilang kan yang lebih berkesan pembuatan liriknya gitu ya. Nah kalau musiknya sendiri tuh sebetulnya ada ini nggak sih kayak mungkin terinfluence dari musisi Indonesia juga kah atau musik luar gitu? Dari Kebetulan gaya-gaya musiknya. Iya, kebetulan lagu yang Ku Harus Milikimu ini waktu itu sebenarnya kalau dari segi notasinya itu Adlan dari lagu-lagunya Om Ari Ari sebenarnya. Lasso. Heeh. Aha. Tapi musiknya Adlan waktu itu minta sama Bang Ipan referensinya itu musik-musiknya Padi. Tapi yang ini yang waktu singlenya siapa?
vokalisnya sendiri gitu. Oh si ini si Bang Fadli. lupa lagi. Iya Fadli itu ya waktu ini ya project Kolaborasi, sendirinya gitu iya. ya. Ha. Nah Adlan minta itu waktu itu ininya referensinya gitu dan jadinya begini enak ternyata gitu. Ternyata masuk gitu ya. Ternyata kombinasi masuk. gitu ya. Oh, oke. Berarti salah satu kolaborasi lirik dan lagu yang referensinya itu ternyata masuk Beda. gitu ya. Beda tapi ternyata masuk. ketika dibandingkan masuk gitu ya. Nah, aku juga penasaran nih, Cak dan Sobat Suara juga pasti penasaran. Kalau kita lihat di YouTube-nya Adlani Rambe, itu tuh ternyata banyak banget, sering banget Kak Adlani Rambe ini tuh mengcover lagunya Nike Ardila. Tuh. Itu ada something nggak sih, ada cerita Ada di balik alasan itu? tersendiri nggak sih Kak? Kenapa Nike Ardila milih gitu loh? lagu itu gitu atau Nike Ardila? Oh iya. Ini sebenarnya udah sering Adlan bilang juga. Kebetulan itu sebenarnya secara kebetulan aja sih Adlan cover lagu ini. Karena dulu waktu Adlan kecil itu tumbuh dengan lagu-lagu beliau. Karena di rumah itu Mama Adlan itu fansnya beliau. Jadi setiap aku pulang sekolah kadang diputarin lagunya dia. Jadi secara nggak langsung tuh nempel gitu. Nempel gitu ya. Pas aku udah gede kok aku hafal lagu ini. Nggak sadar gitu ya. Padahal dulu tuh nggak Iya. cuman ya nggak sengaja dengerin sengaja. aja karena Oh, mama iya. nyetel lagu Nike Ardila gitu. Bener. Apa ya? Kedoktrin lah ibaratnya gitu ya. Ke doktrin terus Influence. masuk sendiri gitu ya. Masuk Terus sendiri. Nah waktu itu Adlan di Jogja nih kan. Di Jogja kangen sama mama. Itu akhirnya keingetnya lagu Nike Ardila. Karena sering diputarin di rumah. ha. Dan akhirnya Adlan coverin lagu Nike Ardila. Waktu itu tujuannya buat mengobati rasa kangen kepada orang tua sih sebenarnya, Bang. Lebih kayak gitu ya, karena memang ketika denger lagunya Nike Ardila itu tuh yang langsung inget tuh mama gitu ya. Sama keluarga di sana. Oh, oke. Nah by the way, ada nggak sih sedikit kayak unsur mungkin dari lirik atau musik yang Kak Adlan ambil atau terinfluence dari Nike Ardila? Mungkin kalau untuk sekarang belum sih Bang, karena karena kebetulan lagu-lagu Adlan yang Adlan tulis itu kebanyakan itu udah ditulis dari jauh hari kan. Mungkin ke depan mungkin kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan ada lah nanti. Mungkin ada. Karena agak susah juga mengikuti gaya musik beliau kan. Gitu. Berarti itu jadi tantangan juga ya, Iya. berarti ya untuk Kak Adlan ya. Kalau Kak Adlan boleh milih nih, sekarang nih misalnya kayak mau collab itu atau mau ya kolaborasi lah gitu, itu pengen sama siapa sih? Kalau kolaborasi sebenarnya sama siapa aja Adlan monggo sebenarnya. Cuman kalau untuk berkarya bareng mungkin Adlan pengen banget tuh sama Bang Boril, Bang Judika, kalau bisa nanti suatu saat lah. Mau Mari. Amin. Tapi Pengen ini nggak sih pernah iseng nggak sih nyoba kayak mungkin di IG atau itu kayak ngajakin aja gitu loh, iseng aja gitu kayak ngajakin. Sebenarnya kalau sama Bang Judika tuh Adlan udah beberapa kali kontekan. Cuman Adlan tuh menempatkan diri, wah aku baru nih gitu kan. Gak mungkin juga nih langsung ketemu langsung nyanyi bareng lah kayak ntar mencret lagi. Ntar kalah ini lagi ya, Kalah, iya. jomplang banget gitu ya. Kayak deg-degan gitu kan. Tapi dipikir-pikir Cak, tadi kamu notice nggak sih pas dia Kak Adlan nyanyiin refnya Kau Harus Milikimu tuh agak mirip-mirip suaranya Judika memang Betul. ya. Oh. Mungkin karena satu daerah ya, sama dari Medan kan. Iya. Udah Medan ya. Jadi unsur suaranya mirip-mirip gitu. Oh iya. Agak mirip-mirip ya. Wow. By the way berarti, Sobat Suara, Adlani Rambe ini juga pernah ikut ajang The Voice Oh, iya. The Indonesia. Voice 2019 ya. Bener. Itu berarti mungkin pertama kali ketemu Judika di situ nggak sih? Enggak, ketemu Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Oh belum pernah sama sekali. Berarti tektokannya lewat media WhatsApp. sosial aja. Jadi waktu itu Adlan itu gara-gara cover lagu sebenarnya. Jadi beliau minta bahannya kan gitu buat diupload di IG-nya dia. Sebenarnya Adlan tuh berjalan di musik tuh pure iseng semua. Nggak tahu, alhamdulillah dikasih rezeki sama Tuhan gitu. Iya mungkin jalan di sini ya. Jadi waktu itu sebenarnya kan Adlan udah main di Pendopo Lawas waktu itu sebenarnya dari jauh-jauh hari itu Adlan pengen banget ikut audisi festivalan nasional lah gitu kan. Ada kesampaian karena waktu itu dihubungin dari pihak The Voice yang aku bilang tadi. Nah akhirnya nyampe Jakarta, udahlah pokoknya nyanyi aja, nggak lolos juga nggak apa-apa lah kan gitu. Tapi yang penting Yang at least perform maksimal perform aja. maksimal, bener. Iya.
Walaupun nggak maksimal waktu itu Adlan rasa ya. Nah, kenapa tuh nggak maksimal? Kenapa nggak maksimal tuh Kak? Karena mungkin persiapan kurang. Waktu itu kan Adlan itu sebenarnya bawain lagu yang Adlan udah kuasain. Cuman diubah aransemennya, latihannya itu cuma 1 malam bang. Nah Adlan harus ingat-ingat tuh semuanya, singkup dan ininya kan. Dan pas hari H ya nggak puas lah. Tapi ternyata alhamdulillah dikasih Tuhan rezeki. Nah itu tadi Malah kok ada ternyata rezeki. meskipun kayak rasanya kurang puas nih, tapi ternyata malah Dikasih ini ya. rezeki. Oh alah. Itulah iya. istilahnya apa ya? Sebenarnya Adlan itu iseng-iseng tapi nggak tahu kenapa ada rezekinya gitu. Ya mungkin Kadang emang begitu. jalannya di sini. Jalannya gitu di ya. situ. Mungkin Jalannya. Ilmu apa sih Kak yang paling melekat dari The Voice itu? Maksudnya dapat ilmu apa sih Oh, yang paling melekat dari ajang itu? sebenarnya banyak banget Adlan belajar dari ajang pencarian bakat itu ya, The Voice. Salah satunya kekeluargaan kita di situ, karena kita di situ ngecamp apa ya, di asrama bareng kan. Iya. Terus yang kedua juga masalah musikalitas juga Adlan sangat terbantu waktu itu, yang tadinya Adlan mungkin belum pernah diiringin band semegah itu, alhamdulillah. Itulah banyak sekali. Nah, Tapi ada ini nggak sih, ada kayak kendala nggak sih? Secara kan di sana kan baru gitu ya, dan mungkin seperti tadi Kak Adlan bilang kan kayak performance bandnya lebih wah gitu, terus juga teknis audionya juga pasti lebih bagus gitu kan. Itu tuh ada ini nggak sih, ada kayak aduh agak susah penyesuaian gitu mungkin? iya itu benar, karena kalau di Adlan ya mungkin mungkin yang lain kan udah sering gitu ya. Kalau Adlan dengan Adlan yang awam dan baru pertama kali itu sangat terkejut, karena kita latihan itu cuman, maksudnya latihan sama band itu cuman beberapa jam gitu, dan sisanya kita latihan sendiri. Dan itu cuman dalam satu waktunya cuman 1 malam, besoknya perform langsung gitu. Nah itu menurut Adlan terlalu singkat sih buat Adlan gitu. Mungkin kalau Adlan udah sering bisa kebiasaan juga sih. Iya mungkin. Jadi Ya. kebentuk gitu ya. Benar. Itu sih yang jadi kendala di situ. Oh kendalanya ini ya, lebih ke Waktunya singkat banget ya. lebih cepat gitu ya, Apa dekat-dekat. mau ikutan The Voice? Nah, Mending nggak usah. Mending nggak usah deh. Coba belajar, bisa belajar nyanyi dulu kan bisa ya? bisa Kak dong. Aldan. Bisa ya? Mungkin nanti ini ya, kita belajar dulu ya. Wih, siap. Oke, by the way, mumpung ada Kak Adlan nih di sini nih, Oke. nggak ini dong, nggak asik dong kalau kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Baiknya kayaknya kita ada apa nih Cak di sini Cak? Ada games nih buat Kak Aldan. Oh. Ih, gamesnya kayak gimana sih? Sobat Suara penasaran nggak sih? Kak Adlan bakal main games seperti apa? Bareng kita nih. Kalau penasaran seperti apa gamesnya? Ini dia. Kak Adlan harus menyimak dan ini harus dijawab dengan cepat. Cepat. Maksimal 1 detik. Lewat dari itu ada hukuman ya? Oh gitu. Nyanyi semua lagu yang belum gitu. Iya. Pokoknya ini harus jawab cepat ya pokoknya. Siap. Siap ya, Kak Adlan ya? Oke. Bola atau musik? Musik. Keluarga atau karir? Keluarga. Medan atau Yogyakarta? Medan. Judika atau Isyana? Yudika dong. Triswaka atau Nabila Maharani? Triswaka. Cover lagu atau bawain lagu sendiri? Bawain lagu sendiri. Nah ini nih yang paling susah nih, pasti susah. Dilarang istri nongkrong atau dilarang main bola sama istri? Dilarang nongkrong. Oh, berarti lebih milih main bola ya? Family man. Family man banget ya. By the way kita jadi pengen nanya beberapa, tapi tepuk tangan dulu dong buat Kak Adlan nih udah guys cepatnya. Cepet banget, berarti sukses bisa bener-bener nggak sampai 1 detik terjawab semua. Gitu. Oh iya. Berarti nggak jadi nyanyi nih? Gak jadi dong. Oh jadi dong, jadi tetap aja dong, tetap ya Sobat Suara, soalnya kapan lagi kan Kak Adlan main ke Dengerin suara.com. Oke, bola atau musik, kenapa sih Kak Adlan kok lebih milih untuk apa tadi jawabannya musik ya? Musik. Musik ya, kenapa? Karena Adlan hidup dari musik untuk sekarang lama-lama. Jadi kalau Adlan tidak memilih musik itu sepertinya Adlan kurang ajar. Oh ya kayak kacang lupa kulitnya mungkin ya. Udah dibesarkan oleh musik gitu ya. Benar. Tapi berarti bola berarti sebagai ini aja ya apa? Hobi aja. Hobi. Gitu ya. Tapi kayaknya hobinya serius ya Kak? Soalnya lumayan ini loh. Enggak sebenarnya memang Adlan tuh sering main bola. Itu pun kita main itu sebenarnya kebanyakan ketawa, Bang.
Oh, Di dalam lapangan tuh have fun banget gitu. berarti Nah, fun football beneran iya. fun, lebih banyak funnya ya daripada Iya, football ya? Jadi olahraga yang tidak bikin Adlan capek kebetulan olahraga main bola. Main bola itu ya. Tapi kalau nggak capek itu catur juga nggak capek kok. Iya, itu duduk aja sih, Atau, bisa pindah-pindah aja. Itu Iya, main games bola di handphone tuh Iya, nggak capek, itu nggak jarinya aja. Nggak, tapi nggak apa, biar tetap sehat dong. Karena kan, Iya, otak ya kan. iya benar kan juga karena apa? Kalau bermusik itu kan fisik juga harus bagus kayak Iya gitu. benar. Nah, terus tadi keluarga atau karir? Jelas yang Adlan jadi keluarga. Kenapa itu Kak? Mm-mm. Kalau menurut Adlan ya, karir itu sebenarnya bisa kita apa ya? Kita bikin sendiri. Tapi kalau keluarga itu udah hilang mah, kemana kita cari kan gitu? Karena pada akhirnya tempat kita bernaung Iya Tempat benar. kita pulang kembali adalah adalah keluarga. Luar biasa banget Kak Adlan ini. Family man banget. Dari lagu-lagunya aja cinta keluarga banget pokoknya Kak Adlan nih. Pokoknya happy family deh Happy pokoknya. family Happy banget. family. Terus tadi Medan atau Yogyakarta? Medan. Beda. Medan. Kenapa tuh? Kan istri Yogyakarta. Iya sebenarnya itu sebenarnya Adlan tuh pengen milih Yogyakarta kan. Mm-mm. Cuma apa ya? Merasa tidak enak dengan itu. Loh, nggak apa-apa. Gara-gara Adlan Takut orang- jadi maling orang- kundang ya? Tuh jadi maling iya bener. Takut nanti balik-balik ke Medan, orang Jogja kok jangan balik-balik sini. Iya itu ya. Nggak dong. nggak. Aduh, terus Judika atau Isyana tadi milihnya Judika. Judika, iya. Kenapa tuh? Karena sebenarnya kalau Isyana itu apa ya? Adlan juga ngulik itu baru-baru sebenarnya. Kalau Bang Judika emang dari apa ya? Dari perjalanan hidupnya Adlan udah terinspirasi gitu. Dari dia audisi beberapa kali kan. Oh, iya? Udah diikutin. oh berarti mungkin Kak Adlan bisa sampai di titik ini tuh juga salah satunya karena mengikuti perjalanan hidupnya Iya, Judika benar. juga ya? Gitu ya. Penuh perjuangan kan. Perjuangan apalagi sama-sama anak rantau dari Iya, Medan betul. gitu Iya. kan. Kalau Medan pride Isyana banget. sendiri suka nggak sih musiknya Kak? Suka, Kan suka sekarang banget. musiknya agak-agak Sekarang wah, agak gitu. ya. Dia agak-agak Mulai ngulik ya. Agak- mulai ngulik. itu lagi. agak pusing sih Adlan. Kenapa? Lagunya yang sekarang ya, lagu Ah, yang sekarang kenapa? Karena sekarang dia lebih ke apa ya, ngegroup banget ya. Kayak banyak banget partitur yang menurut Adlan ini nggak semua orang bisa ngikutin. Oh, Keren secara banget teknis sih, lebih secara ini ya, Iya. lebih kompleks gitu mungkin. Lebih kompleks benar. Aha. Lebih segmented lah. Oke, nah ini terus tadi ada pertanyaan yang agak ketahan dulu nih. bikin ketawa sih. Triswaka atau Nabila Maharani? Itu iya. kenapa sih kok tadi Ada ketawa? apa sih, Aku kenapa bingung, ada apa sih? Ya kalau aku milih Nabila ya ntar dia cemburu kan itu istrinya. Ya nggak apa-apa kan, udah kenal dong. Kamu ngapain milih Nabila? Tapi tadi refleks pertama pengen milih Nabila ya? Enggak. Oh enggak ya, langsung ya, aman berarti ya, Kirain aman. gitu. Terus cover lagu atau bawain lagu sendiri? Tadi Main lagu sendiri. bawain lagu sendiri ya. Sendiri. Tapi kalau ada kesempatan, misalkan sekarang kan kayaknya beberapa mungkin ada produser atau bahkan musisinya itu sendiri yang nawarin untuk coverin dong lagu kita nih gitu. Itu keadaan mau nggak? Tergantung dari manajemen Adlan yang sekarang Musika. Kalau mereka bilang gas ya gas. Oh gitu ya. Tapi kalau dari keadaan sendiri? Adlan, nah itu sebenarnya semua yang apa ya, banyak kok teman-teman yang kerja sama Adlan buat coverin lagu gitu. Nah kalau dari musikanya oke, Adlan gas aja. Berani gitu ya. berani. Oke. Kalau disuruh aransemen lagi atau nyanyiin ulang lagu-lagu Dewa, tertarik nggak Kak? Dewa, Heeh. waduh agak berat pressure-nya. Ya. Kenapa tuh kok agak? Karena berat menurutku pressure? karena Dewa itu udah Dewa mah Dewa aja gitu. Kalau diubah-ubah lagi kayaknya agak sedikit aneh deh nanti jadi. Banyak musisi kan yang ngebawain lagu-lagu Iya. Dewa sekarang kan. Terus gimana gitu Kak? Menurut Kak Adlan? Kalau Adlan sebagai penikmat Dewa ya tetap Dewa yang bawain sih gitu. Kalau orang lain kayak udah ya bukan Dewa gitu. Jadi mungkin kayak ada lebih milih Dewa tuh ya udah dinikmati udah, aja iya, gitu benar, ya. benar. Oh, ya. Karena Udah hilang gitu ya? Taste Iya. Dewanya jadi hilang gitu udah ya? hilang ya. Terus nanti nih, yang terakhir nih dilarang istri nongkrong atau dilarang main bola. Heeh. Pilihannya tadi dilarang nongkrong ya. Iya. Kalau- Yakin tuh? Ah, Itu yakin tuh. yakin jawabannya Yakin. paling yakin. Berarti Kak Adlan tuh lebih sering main bola daripada nongkrong ya katanya. Sebenarnya sambil main bola sambil nongkrong. Oh jadi gitu. malah- Berarti dapat dua-duanya. Berarti ya, dapat jadi dua-duanya. nggak Iya. rugi walaupun milih salah satu. Kalau main bola ya, tongkrongannya kan main bola soalnya ya. Nongkrong main bola. Jadi apalagi yang lapangan baru itu Bang, di samping itu ada kopi shop.
Oh, ya Jadi, otomatis Aus langsung melipir. lari gitu ya. Langsung melipir ke ini, langsung melipir Ngopi ke- dulu kan, nongkrong. Ngopi dulu. Tahu-tahu pulangnya udah jam berapa gitu ya. Bener. Tapi ini nggak sih, Adlan nanya juga ini, kalau misalkan main bola terus nongkrong pulang malaman, istri diomelin istri nggak sih? Diomelin pasti. Diomelin. Kalau nggak izin ya. Tapi kalau kita izin, sesekali nggak apa-apa. Lebih baik minta izin atau minta maaf? Minta izin sih. Minta izin ya. Minta maaf tuh agak ada, waduh, agak susah. Agak ini ya, agak panjang ini. Agak panjang. Tapi pernah nggak minta lebih ada satu momen yang kayak milih minta maaf aja deh gitu. Kalau beli barang mahal gitu Misalkan misalnya. kayak gitu, Sering, beli sering. gear gitu. Beli Iya. gear. Beli gitar baru terus nggak bilang gitu. Kan itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sering banget sih sebenarnya Adlan tuh apa ya, banyak yang tiba-tiba salah karena mungkin Adlan nggak izin kan. Aduh aku tersudutkan ya. Tiba-tiba salah. Iya. Oke. Wah, sekali lagi kita tepuk tangan dong buat Kak Adlani Rambe nih. Makasih ya. Seru banget ya, Sobat Suara. Dan Cak, nih sebetulnya kita masih pengen ngobrol-ngobrol lagi ya. Cuman ya seperti kata pepatah ya, waktu juga yang memisahkan kita. Jadi terima kasih Kak Adlani Rambe. Oke, makasih ya Bang. Ada. Terima kasih Cak dan juga terima kasih Sobat Suara semua. Siap.